Bab 56, memberi nasihat tentang masalah. Kicau-kicau. Iona menyenandungkan lagu saat dia berjalan-jalan di distrik perbelanjaan. Dia dalam suasana hati yang baik saat berbelanja kebutuhan di distrik perbelanjaan untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Dalam perjalanan kembali setelah berbelanja yang menyenangkan. Meong meong meong. Seekor kucing kuning berjalan mondar-mandir ke arahnya, rasa bangga akan gaya berjalannya. Dan apa ini, Meong? Seekor kucing, meskipun merupakan pedagang pengembara perantara, tanpa rasa takut menghalangi jalannya. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Menyingkir. Dan kamu, apakah kamu tahu siapa aku, Meong? Elka, menyaksikan dua makhluk kecil itu menegaskan kepentingan mereka sendiri, menganggap situasi itu lucu. Saat itu, Elka memperhatikan tongkat kayu kecil berwarna merah seperti tongkat yang diikatkan ke punggung hamster yang lucu itu. Di ujung tongkat itu ada sebuah permata hitam, penampilannya tidak menyenangkan, ditutupi dengan huruf-huruf emas yang terukir dengan padat. Apakah itu? Staf bencana. Staff of Disaster adalah barang legendaris, salah satu dari hanya 3 di menara. Itu adalah senjata khas Iona, kepala asosiasi penyihir, yang dikenal sebagai penyihir penghancur. Mungkinkah hamster itu? Saat Elka terkejut, Theo memberinya petunjuk untuk segera menjelaskan siapa dia. Apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi, ada pengikut naga hitam besar, dan di sisi lain, ada penyihir penghancur, Iona. Keduanya adalah makhluk yang tangguh. Mencucup. Mencucup. Terperangkap di antara dua makhluk raksasa, Elka dengan canggung menjilat bibirnya. Dari sudut pandang orang luar, itu tampak seperti serigala raksasa yang menjilati bibirnya saat melihat seekor kucing kecil dan hamster. Tetapi kenyataannya, kepala suku serigala perak, Elka, merasa sangat cemas. Nona Iona, Theo di sini adalah pengikut naga hitam besar. Elka dengan cepat mengungkapkan identitas Theo, berharap untuk mencegah Iona menyerang Theo. Penyihir destruktif, Iona. Diketahui bahwa dengan satu ledakan sihirnya, dia bisa melenyapkan gunung dan menciptakan sungai. Jika Iona secara impulsif menyerang Theo, dia akan mati di tempat. Suku serigala perak, apakah ini benar? Jika itu bohong, kalian semua tidak akan bisa lolos dari kematian karena kejahatan meniru nama Great Black Dragon. Saya bersumpah demi suku saya bahwa itu bukan kebohongan. Saat Iona mulai meneliti Elka dengan intens untuk memverifikasi kebenaran. Berhentilah menyiksa bawahanku, Meong. Bicaralah padaku, Meong. Theo dengan berani melangkah maju. Kalau begitu buktikan bahwa kamu benar-benar pengikut naga hitam besar. Bagaimana bisa, Meong? Jika kamu benar-benar pengikut naga hitam besar, maka bawalah aku kepadanya. Iona bermaksud meminta naga hitam besar untuk memecahkan masalah belalang merah yang telah menyerbu lantai 67 menara. Namun, gratis, Meong? Theo berbicara seolah-olah itu tidak mungkin. Dia memiliki intuisi pedagang. Bahwa dia tidak bisa menerimanya begitu saja. Apa yang kamu inginkan? Untuk saat ini, ada barang yang harus dibeli di sini dan Iona harus membayar. Semuanya, Meong. Oh baiklah. Iona terkejut dengan tanggapan Theo dan menjawab. Dia mengira dia akan mengatakan sesuatu yang penting tetapi dia hanya berbicara tentang hal-hal sepele. Iona memandang Theo dengan aneh dan bergabung dengan grup. Theo pergi ke toko kelontong yang berbeda, bukan yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Jika pemiliknya, seorang pedagang pengembara perantara, mengenalinya dan memberinya barang secara gratis, tidak akan ada untungnya menerima pembayaran dari Iona. Theo memasuki toko kelontong dan mulai memilih barang yang akan dibeli. Barang yang diminta Sejun adalah 3 panci besar, penggorengan, dan 10 botol kaca. Tapi hari ini, karena dia akan menghabiskan uang Iona, dia menambahkan 90 botol kaca dan topi jerami yang mirip dengan milik
Sejun, diisi dengan sedikit sentuhan pribadi. Itu akan menjadi total 21,1 koin menara. Di sini, saat Iona hendak membayar, beri aku diskon, meong. Theo mulai menawar 3 kali. Saat membeli barang, dia selalu mengikuti instruksi Sejun untuk menawar sebanyak 3 kali. Theo adalah seekor kucing dengan fleksibilitas nol dalam hal instruksi Sejun. Baiklah. Kemudian, saya akan memberikannya kepada Anda untuk 13 koin. Menara. Cepat dan bayar, meong. Setelah tawar-menawar 3 kali, Theo berkata kepada Iona. Ada apa dengan kucing itu? Dia mengharapkan dia untuk meminta sesuatu yang besar, tapi dia menuntut sesuatu yang sepele. Dan di toko, dia berusaha keras untuk menghemat uangnya dengan menawar harga hingga 3 kali lipat. Sementara Iona bingung melihat Theo. Puhuhut. Berikutnya toko pandai besi, meong. Mengenakan topi jerami yang baru saja dibelinya dan dengan semangat tinggi, Theo memimpin jalan ke toko pandai besi. Untungnya, ketika mereka tiba di toko pandai besi, itu adalah pegawai yang berbeda, bukan orang yang membiarkannya menggambar gratis terakhir kali. Beri aku diskon, meong. Kali ini juga, Theo menawar 3 kali dan membuat Iona membayar 12,5 koin. Menara untuk biaya penarikan peralatan. Kemudian, Theo mulai memeriksa barang-barang di pojok undian. Haruskah saya membantu? Melihat Theo diam-diam menutup matanya dengan kaki depannya terulur, Iona bertanya. Sebagai seorang penyihir, Iona jelas bisa menggunakan sihir penilaian, dan dia ingin membalas Theo yang telah menghemat uangnya. Namun, Theo tidak menjawab dan terus fokus. Saat itu, berdebar. Theo mengambil sebuah barang. Itu adalah sebuah cincin kecil. Tidak ada yang menarik, jadi dia mengambil hal yang paling menarik. Aku akan menilainya untukmu. Setelah diabaikan sekali, Iona menawarkan bantuannya lagi, tapi tidak apa-apa, meong. Theo menolak. Kumisnya bergetar. Dia memiliki perasaan krisis bahwa jika dia menilai ini dan mengambilnya kembali, dia mungkin mendapatkan ketidaksukaan dari makhluk yang menakutkan. Bagus. Anda tidak membutuhkan bantuan saya? Sebaliknya, dia akhirnya menerima ketidaksukaan dari makhluk yang sedikit kurang menakutkan. Kiing. Serigala mengikuti keduanya dengan hati gugup. Koong. Goyang-goyang. Sekarang dapat menyesuaikan ukurannya dengan bebas, Cuengi memasuki gua, membangunkan Sejun. Cuengi, kamu di sini? Sejun membuka matanya, menambahkan satu baris lagi di dinding dan memulai hari ke-224 pagi. Koong. Cuengi membawa toples kaca berisi madu, mengikuti Sejun dari dekat. Mendesaknya untuk memberinya madu dengan cepat. Baiklah. Klik. Sejun membuka sebotol madu dan menuangkan 1 sendok madu ke kaki depan Cuengi. Menyeruput. Saat Cuengi menjilat madu dengan penuh semangat, Sejun mengembalikan toples kaca itu ke tempatnya semula. Ada 3 toples lagi berisi madu di sana. Sekarang jumlah lebah madu beracun melebihi 1000, produksi madu setiap hari sekitar 1,5 toples. Sejun membasuh wajahnya di kolam dan sarapan bersama kelinci. Hari ini, karena tidak ada tugas khusus, dia menyantap sarapannya dengan santai. Rumah bata itu hampir diselesaikan oleh arsitek kelinci dan minotaur hitam, dan tanaman tumbuh dengan baik. Seperti biasa, Sejun mengawali paginya bercocok tanam dengan memanen tomat ceri. Menggunting. Anda telah memanen 15 tomat ceri ajaib sekaligus. Pengalaman pekerjaan Anda sedikit meningkat. LV panen Anda. 4 kemahiran sedikit meningkat. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemahiran harvesting LV4 meningkatkan tambahan 5%. Anda memperoleh 450 poin pengalaman. Saat Sejun membawa potongan cabang tomat ceri ke depan gudang,
Pop, pop, pop. Kelinci kecil, yang sekarang benar-benar terbiasa dengan pekerjaan bertani, mengeluarkan tomat ceri dari dahan dan menyimpannya di gudang. Dan mereka mengikat cabang tomat ceri yang tidak berguna dan mengirimkannya ke permukaan. Cabang tomat ceri akan berakhir di perut Minotaur hitam, bersama dengan daun bawang hijau. Fiuh. Akhirnya selesai. Meski ladang tomat ceri sekarang mendekati 1000 meter persegi, tubuh Sejun berbeda dari sebelumnya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya mirip dengan sebelumnya. Setelah selesai memanen tomat ceri, Sejun naik ke permukaan. Saat itu, oh, bunga kuning bermekaran di ladang kacang. Dengung, dengung. Lebah madu beracun itu sibuk berkumpul untuk menyedot nektar dari bunga kacang. Sepertinya kacang akan segera tersedia. Hehehe. Merasa senang dengan prospek makanan baru, Sejun menyenandungkan sebuah lagu dan menuju ke ladang daun bawang. Wow! Ini seperti hutan sekarang. Ladang bawang hijau, yang telah dibagi dan ditanami setiap kali akarnya terbelah, sekarang lebih dari 2000 meter persegi. Jepret, jepret. Meskipun dia bisa mendengar suara induk kelinci dan kelinci sabit dengan rajin memotong daun daun-daun bawang yang rimbun membuat sulit untuk melihat di mana mereka berada. Jika ladang daun bawang terus tumbuh seperti ini, sepertinya akan ada kelinci yang tersesat di ladang daun bawang Sejun, seperti orang tersesat di ladang jagung di Amerika. Tapi ini bukan waktunya. Sejun bergegas bergabung di ladang daun bawang dan mulai memotong daun bawang. Jepret, jepret. Berapa banyak waktu telah berlalu seperti ini? Mencicit. Kelinci hitam bernama Sejun. Saatnya makan siang. Sebelum dia menyadarinya, induk kelinci telah turun ke gua dan menyiapkan makanan bersama kelinci abu-abu dan membawanya ke permukaan. Menunya adalah kentang kukus, ubi bakar, dan ikan bakar. Ah, aku kenyang. Sejun, yang makan siang lengkap, menyeduh kopi di tumblernya dan duduk. Bai Yang, Koong. Kelinci hitam dan Cuengi datang ke sisi Sejun untuk tidur siang. Cuengi, ubah. Khawatir nantinya ia akan kesulitan karena terpesona dengan ukurannya yang kecil dan membiarkannya duduk di pangkuannya, kata Sejun dengan ekspresi tegas. Koong. Cuengi yang ingin tidur di pangkuan Sejun dengan kelinci hitam kecewa dan memperbesar ukurannya untuk tidur di punggung Sejun. Bai Yang, Koong. Mendengarkan dengkuran kelinci hitam dan Cuengi, Sejun menggunakan skill Create Thundercloud untuk membuat keteduhan dan menggerakkan awan kesana kemari untuk meningkatkan kemahirannya. Kemahiran Anda dalam sedikit meningkat. Sementara dia meningkatkan kemahiran, menciptakan awan petir. Administrator menara meminta sesuatu yang pedas untuk dimakan. Sebuah pencarian telah dibuat. Quest, sajikan makanan pedas untuk Aileen yang depresi. Hadiah, penurunan depresi Aileen. Penolakan, Aileen, dalam depresi ekstrim, berubah menjadi mode gelap. Aileen, yang sudah lama tidak menjawab, mulai berbicara. Buka. Aileen meniup mana ke portal di area administrator dan berteriak. Namun, tidak mungkin mengaktifkan portal dengan mana kecil Aileen. Aduh. Aileen mencoba bahkan setelah memakan lusinan tomat ceri ajaib sekaligus. Tetapi tidak ada gunanya. Mereka sangat lezat. Kuak. Saya tidak bisa. Akhirnya, Aileen menyerah mencoba mengaktifkan portal yang telah dia coba selama beberapa hari. Alih-alih, aku akan menyelesaikannya sendiri. Dia memutuskan untuk meninggalkan area administrator dan menyelesaikannya secara langsung, seperti kakeknya. Tetapi, begitu Aileen meninggalkan area administrator, dia merasakan dunia berputar dan bergegas kembali ke area administrator. Dengan Dragon Heart-nya yang masih berdetak lemah, tidak ada cukup mana untuk menopang tubuh Aileen di luar area administrator. Kuhing, menangis, manusia,
Aku ingin makan sesuatu yang pedas. Aileen yang depresi mencari Sejun. Mode gelap? Dia tidak tahu apa itu, tapi sepertinya Aileen seharusnya tidak masuk ke mode gelap. Tunggu sebentar. Sejun buru-buru mengambil 5 cumi setengah kering yang telah dia siapkan. Dan turun ke gua untuk mulai membuat cumi tumis pedas. Dia berusaha keras untuk menambahkan semua bubuk cabai yang tersisa. Sementara Sejun membuat cumi tumis pedas. Administrator menara meminta saran untuk beberapa masalah. Nasihat? Aileen menumpahkan masalahnya. Jadi, maksudmu Red Lotus telah menginvasi lantai 67 menara? Administrator menara mengonfirmasinya. Administrator menara mengatakan bahwa jika Red Lotus dibiarkan sendiri, ia akan berkembang menjadi kelompok yang lebih kuat. Sejun menyadari keseriusan situasi dari kata-kata Aileen. Segerombolan belalang yang berevolusi dengan memakan segalanya. Pertama, saya akan melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Sejun menghibur Aileen dan memberinya cumi tumis pedas yang sudah jadi. Kamu telah menyelesaikan misi. Sebagai hadiah penyelesaian quest, depresi Aileen berkurang setelah makan makanan pedas. Apa yang harus saya lakukan? Jepret, jepret. Sejun menghabiskan sepanjang sore memotong daun bawang, memikirkan cara menghadapi belalang. Namun, tidak ada solusi yang jelas. Saat itulah, aduh. Tangan Sejun sedikit tergores pada daun bawang yang dipegangnya untuk dipotong. Apa ini? Saat Sejun melihat daun bawang yang terpotong jarinya, teksturnya benar-benar berbeda dari yang lain. Rasanya seperti menyentuh logam.